intinya wakaf itu kan nanti tanda kutipnya itu kan Iya investasi untuk nanti ya, investasi untuk akhirat ya. iya, Bukan betul akhir. seperti kita investasi tradisional yang mengharapkan keuntungan pada saat ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasar Modal Syariah, kembali lagi dengan saya Sofyan di podcast Pasar Modal Syariah, berinvestasi yang aman. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di podcast kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang suatu produk, surat berharga syariah negara. Nah, di sini sudah hadir ya narasumber kita, saya perkenalkan dulu nih. Di sini sudah hadir Bapak Doki Dipa Perkasa. Beliau merupakan, Kepala Seksi Pelaksanaan Pembiayaan dan Analisis Kinerja SBSN Proyek 2 Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Selamat siang, dan saya mengucapkan salam kepada Sobat Pasar Modal Syariah yang budiman. Oke Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya Pak. Nah di sini, kita akan membahas tentang satu produk instrumen, salah satu surat berharga syariah negara. Nah, mungkin di sini teman-teman kan sebagian udah banyak yang tahu tentang mungkin istilahnya obligasi gitu kan. Nah, selain itu ternyata ada juga loh produk investasi yang, menurut prinsip syariah. Nah, ada yang namanya surat harga syariah negara. Nah, mungkin untuk lebih lanjut, boleh dijelaskan nih Pak, kira-kira SBSN itu apa sih Pak? Oke, terima kasih Pak Sofyan ya. Saya mau sekali lagi mengucapkan ya salam sehat untuk Sobat Pasar Modal Syariah sekalian yang budiman. Nah, Sobat Pasar Modal Syariah, kalau kita mendengar tadi istilah mengenai apa itu surat berharga syariah negara atau yang disebut sebagai sukuk negara ya Pak Sofyan, pada intinya surat berharga syariah negara itu ya adalah surat berharga ya. Surat berharga ini diterbitkan oleh pemerintah, dan ini tentunya karena ada label syariah, ini berlandaskan atas prinsip syariah. Dan ini merupakan bagian ya, merupakan bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN yang mendasari penerbitan tersebut. Jadi karena ini sifatnya syariah, ini beda dengan surat utang yang bersifat konvensional. Iya. Jadi ini kalau bisa dibilang secara harfiahnya ini merupakan SUP itu merupakan sertifikat ya, atau bukti kepemilikan atas suatu aset. Jadi sebagai untuk mendasarinya ada aset-aset SBSN ya yang Iya. dibangun oleh pemerintah, dan ini untuk instrumen ini tentunya bisa bernilai dalam valuta rupiah atau valuta asing seperti itu. Oke Pak. Nah, jadi mungkin ada karakteristik khusus ya Pak tadi dijelaskan, ada yang namanya underlying asset. Kemudian tadi ada yang berarti kalau ini nggak riba ya Pak kalau misalnya SBSN gitu karena Mhm. gitu ya Pak? Iya, kalau SBSN kan secara konvensional biasanya kalau bonds, obligasi, atau produk-produk yang bersifat eee, produk umum ya, Iya. finansial secara konvensional atau non syariah itu kan dalam transaksinya dia money to money ya. Iya. Nah gitu, kalau di sini kita sebagai pengejawatan dari Islamic Finance, tentunya prinsip syariah tetap dijaga, yaitu harus ada underlying asset. Jadi ini merepresentasikan dari real ya, Oh. real activity atau real ekonomi yang mendasari dari aset tersebut pada saat itu diterbitan atau transaksinya, seperti itu. Oke, Pak. Nah, kemudian, ada apa aja sih, produk jenis-jenis instrumennya ada di SBSN ini nih, Pak? Oke, kalau SBSN ya ini pertama kali dari undang-undangnya itu kan Undang-Undang 19 tahun 2008 ya. Jadi kita sudah menerbitkan beberapa instrumen ya Ya. pemerintah, baik di pasar primer ya, nah ini atau di dalam negeri dan juga di global. Yes. Nah kalau yang secara umum produk-produknya, kalau yang biasanya kita di primary market tuh melalui lelang ya, Iya. melalui lelang. Itu seperti ada Project B Sukuk, seperti itu, terus juga ada, IFR ya, yang paling paling, famous itu atau paling sering terbitkan Project B Sukuk ya, Iya. karena kan dia berlandaskan aset, itu diterbitkan di pasar perdana. Ya pasar perdana melalui lelang, mekanisme lelang. Nah itu biasanya nanti di dealer-dealer utama ya, baik perbankan maupun institusi keuangan. Nah
Ada juga di sini yang bersifat untuk, retail ya. Kalau tadi kan hanya institusi, Iya. ya kalau ini untuk retail, ya tujuan terutama ya turut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan pasar keuangan syariah ya. Oh, iya. Nah, untuk retail kita hadir juga sebagai instrumen, alternatif investasi bagi masyarakat yang aman dan tentunya pasti juga udah diawasi Iya. OJK ya, Iya. dan ketentuan-ketentuannya karena diterbitkan oleh pemerintah, sifatnya suverene dan ini juga dijamin oleh, undang-undang ya, Undang-Undang APBN untuk, pembayaran pokok dan, imbalannya. Nah, untuk yang di masyarakat tuh kita ada sukuk retail, Oh, Pak Sofyan. Sukuk retail yaitu surat berharga syariah negara yang terbitkan, untuk, masyarakat ya, dan juga ada sukuk tabungan oh, sukuk tabungan. Kalau sukuk, retail tadi dia sifatnya tradable. oh, bisa. Jadi bisa dijual di Iya. pasar sekunder untuk liquidity-nya, namun yang untuk sukuk tabungan, ini ada ketentuannya, ada, redemption period ya, karena dia tidak, tradable. Dan yang ketiga ini nanti mungkin akan kita bahas mengenai, salah satu bentuk ya, Iya. investasi yang menggabungkan antara social finance ya, finance sama investment. Dalam hal ini tujuannya itu kita tidak hanya investasi untuk kita, tapi untuk mengharapkan berkah ya, Oh, iya. berkah di akhirat nanti. Betul, karena, investasi ini akan menggabungkan antara social finance dengan wakaf. Nah, namanya adalah sukuk wakaf ya, Wakaf. sukuk wakaf yang pada intinya pemerintah itu hadir Iya. untuk menyediakan alternatif, instrumen investasi, bagi pengelolaan wakaf oleh nazir. Oh, Nah, jadi kalau kita lihat ya dari pengelolaan wakaf sekarang ini masih perlu ya kita kembangkan, suatu bentuk instrumen yang dapat lebih, mengoptimalkan, aset-aset wakaf supaya lebih produktif. Nah, dalam hal ini wakafnya kan karena ini, bentuknya instrumen, di keuangan jadi ini wakaf uang, wakaf. sifatnya seperti Iya. itu. Nah, dengan adanya sukuk ini dia sebagai sarana instrumen supaya nanti bisa lebih dimanfaatkan oleh nazir dalam, mengelola, kelolaan aset wakafnya untuk penerima, wakaf atau mauquf alaih, seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk, komitmen pemerintah untuk pengembangan, wakaf produktif ya, Oh, iya. dan juga, dalam rangka mendukung tata kelola dari nazir atau Oh, pengelola, iya. seperti itu. Oke, Pak. Kemudian, suku ini jadi, sumber keuangan negara juga ya untuk Iya. ini? Mungkin boleh dijelaskan, Pak? Jadi, memang kalau sukuk negara itu, karena ini diterbitkan oleh pemerintah ya, Iya. jadi ini bagian dari, fiskal juga ya, bagian dari pembiayaan dari, APBN. Iya. Jadi fungsi utamanya itu memang untuk pembiayaan defisit, seperti itu. Nah, sukuk yang kedua, kalau ya Bapak ingat tadi saya katakan bahwa ada namanya real transaction, activity atau ekonomi di sini. Jadi underlying atau aset yang mendasarinya itu tentunya ini merupakan aset-aset, yang dibangun dari APBN. Iya. Oleh karena itu, di sukuk ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 itu dia bisa untuk membiayai proyek-proyek Iya. infrastruktur pemerintah pusat. Betul. Jadi selain untuk membiayai defisit APBN, dia juga bisa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pemerintah pusat yang ada dialokasikan dalam APBN, seperti itu. Oh, Pak. Oke, Pak. Tadi saya masih Mhm, penasaran sih. Tadi kan, ada banyak proyek, ada ST, ada mhm. ISR. Nah, kemudian, mmm, saya masih banyak boleh dijelaskan nggak terkait sukuk wakaf Oke, retail itu mhm. seperti apa, Pak? Oke, kalau sukuk wakaf retail pada intinya, nama lainnya itu kan cash wakaf link sukuk Oh, ya. Jadi tadi saya katakan dia mengintegrasikan antara wakaf ya dengan, instrumen. Jadi, oh, instrumen, keuangan ini atau sukuk ini berfungsi untuk sebagai wadah sarana ya untuk, mengalirkan, imbal hasilnya supaya dia lebih produktif. Jadi daripada ditaruh di deposito dan lain-lain, ini kan untuk di sukuk ini kan sudah dijamin oleh pemerintah ya, saya iya. katakan tadi dari Undang-Undang APBN dan juga ada dasarnya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dan tentunya ini berdasarkan syariah karena sudah ada, ratifikasi dan endorsement dari Dewan Syariah, Nasional MUI. Nah, kalau sukuk wakaf retail tuh pada intinya atau cash wakaf link sukuk ya ini merupakan, instrumen sosial ya, Iya. instrumen sosial keuangan Islam yang pada intinya itu adalah, untuk mendorong, pemberdayaan, wakaf yang produktif ya, atau pendorong untuk kegiatan sosial kemasyarakat bagi para nazir. Iya. Jadi wadah instrumen ini dapat digunakan para nazir supaya nanti untuk, mengalirkan nilai tambah dari, instrumen tersebut
bisa lebih optimal dan aman, seperti itu. Jadi dia menyediakan sarana alternatif investasi ya, atau alternatif instrumen ya, kita bilang Ya. instrumen untuk para nazir. Nah, kaitannya dengan retail sendiri adalah supaya para, warga negara Indonesia dari sisi retail tuh bisa mempunyai satu sarana, untuk berwakaf uang secara aman. Oh iya. Nah, karena apa? Ya karena dananya ini kan pasti, hasil pengeluarannya itu dikelola nazir dan tentunya, yang paling penting adalah, nilai Gitu. nilai, imbalan yang nanti akan dialirkan sebagai, apa namanya, pemberdayaan ekonomi ummah tadi atau program-program wakaf tadi, itu bisa terjaga, seperti itu. Jadi ada kepastian hukum di situ dari secara landasannya dan, sebagai yang calon wakifah pun merasa aman. Jadi Oh iya. ketika dia berwakaf ya, intinya wakaf itu kan nanti tanda kutipnya itu kan Iya. investasi untuk nanti ya, investasi untuk akhirat ya, Iya, bukan betul, iya. seperti kita investasi tradisional yang mengharapkan keuntungan pada saat ini, seperti itu. Jadi itu sarana sarana instrumen untuk, berwakif bagi para masyarakat ya, tadi untuk yang suku bahasa retail. Nah, jadi, pemerintah hadir di situ, seperti itu. Oke, jadi teman-teman dapat saya highlight ya tadi, bahwa kita bisa berinvestasi sekaligus beramal untuk investasi akhirat ya teman-teman. Nah oke kemudian Pak, untuk penerbitan ini saya tadi baca situs web dari MPR, ini sudah seri keempat ya Pak? Iya. Sebetulnya? Jadi kalau secara umum ya, suku wakaf itu, kalau yang, secara retail ini nanti kita sekarang ke suku wakaf retail seri keempat, CWLS seri keempat. Sebelumnya sudah diterbitkan yang pertama-tama itu, 6 seri itu dengan, metode, private placement ya, dia private placement dan juga sudah ada manfaatnya. Contohnya ada Rumah Sakit Mawardi, itu untuk retina center ya. Jadi kalau misal ada waktu itu sudah ada masyarakat-masyarakat yang ingin, operasi katarak gratis di situ. Jadi turut membantu sekali bagi, ya istilahnya pemberdayaan untuk, masyarakatlah, untuk masyarakat manfaatnya. Dan lain-lain juga ada banyak program-program lainnya yang intinya itu untuk, keberkahan, ummah ya. Nah untuk yang CWLS retail sendiri ini yang keempat ya, yang keempat ya. Jadi pada saat ini kita tetap hadir ya di tengah-tengah, masyarakat sebagai komitmen untuk, untuk pemberdayaan ekonomi ummah dan juga mendukung pengelolaan wakaf yang produktif, seperti itu. Oke Pak. Kemudian karakteristik, suku wakaf ini dengan instrumen lainnya kayak gimana Pak? Ada perbedaannya? Iya, kalau yang suku wakaf retail ini ya, jadi suku wakaf retail ini, karena tadi pertama-tama saya katakan yang ada suku wakaf yang private placement, jadi dia bisa buat institusi. Iya. Ya kalau yang CWLS retail ini sebenarnya dia bisa buat institusi juga bisa buat, retail. Retail. Nah yang pertama adalah kalau investasi itu di suku yang retail pada umumnya dia memang ada nilai minimum investasi dan nilai maksimum kan. Oh iya, Nah kalau yang ini, ya minimumnya dia sudah bisa, untuk wakaf itu 1 juta. 1 juta. Nah kalau maksimalnya kita nggak ada membatasi amal. Wah, sebenarnya banyaknya ya Pak. Iya silakan karena itu untuk untuk keberkahan ya, untuk keberkahan untuk, manfaatnya dan juga, buat, para wakif ini untuk amal jariah juga ya. Jadi kita, tidak membatasi, tapi minimum tuh 1 juta seperti itu. Dan investasinya tuh dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk, imbalan, nah ini perlu digarisbawahi ya, kalau misalnya secara tradisional, investasi tradisional itu kan imbalannya mengalir ke si, investor ya, kalau dalam ini kan kita wakif ya, wakif retail, imbalannya itu, kita ada 2 metode di sini. Apabila dia pada saat, ingin, akadnya kan pertama kali ada akte ikrar wakaf, dia ingin metode yang, temporer wakafnya atau yang perpetual. Iya. Dalam hal dia temporer, nah pada saat, dia berwakaf ini secara retail, tenornya sama, panjang, 2 tahun sih. Tapi kalau yang perpetual itu dia, terus. Ya. Jadi selama 2 tahun itu nanti kalau udah 2 tahun lepas, pokoknya yang perpetual itu langsung ke pengelola, nazir. Nah, tapi kalau yang temporer, sama untuk yang maksudnya sama yang untuk secara imbalannya nanti akan dialirkan semua ke nazir. Jadi cara yang investasi tradisional kan biasanya dia masuk ke ini ya, Iya. ke si investor. Kalau ini wakaf, Iya. ya karena tujuannya untuk, keberkahan. Iya. Jadi nilai imbalannya itu nanti akan dikelola nazir untuk, dialirkan dalam, pembangunan program-program sosial, seperti itu. Nanti kita akan, kasih contoh ya, program sosial apa saja, itu selama, dikelola itu nanti ada laporannya, Iya. laporan nazir. Nah,
Kemudian kalau yang untuk, wakaf secara perpetual, dia tetap ya selama 2 tahun nanti mengalir itu ke, apa namanya, ke si nazir. Namun ketika di akhir, pas jatuh tempo tahun kedua, kalau yang temporer itu akan kembali ke si wakif, Iya. nilai pokoknya, tapi kalau yang ke perpetual di tahun kedua itu pada jatuh tempo, itu akan, diberikan seluruhnya ke nazir, seperti Oh, itu. gitu. Jadi ya dia ikhlas, Oh, karena kan tujuan untuk amal. Seperti itu. Makanya dari itu memang di sini tadi yang saya katakan salah satu bentuk, komitmen pemerintah untuk menyediakan alternatif, sarana untuk berwakaf yang merupakan digolongkan, sosial, Islamic, finance ya, jadi bersifat sosial, seperti oke. itu. Nah, kemudian untuk imbalannya sendiri ya, karena kita ngomongnya kan ini secara syariah ya, jadi bukan kupon ya, apalagi namanya bunga ya. Iya. Jadi kalau imbalannya itu, floating with floor. Ya, jadi kalau yang dimaksud floating with floor itu, jadi nilai yang, kita wakafkan itu kan ada namanya tadi imbalan. Nah, imbalan itu kan untuk yang dialirkan itu ya, Iya. ke program-programnya nazir. Nah, ini supaya dia tidak tergerus oleh inflasi, Iya. ya, maka kita pada buat sistemnya itu untuk, imbalannya dia floating rate floor. Artinya, dia mengikuti, fluktuasi dari, 7 days repo rate ya, Iya. tapi dia ada floor-nya. Jadi supaya nanti kalau misalnya dia turun ya, tidak tidak lebih turun dari itu. Jadi kalau 7 days repo rate itu nanti turun BI ya, dia tidak akan lebih rendah dari itu, namun kalau naik dia juga ada, sesuai mengikuti. Nah, dengan spread-nya itu sekitar, 0,1 atau 1 basis point, pokoknya 10 basis point seperti itu. Jadi untuk berwakif itu intinya adalah bagi para wakif yang nanti akan dialihkan ke nazir nilainya nggak turun, Pak, Oh, iya. seperti itu. Jadi tidak tergerus Amannya. oleh inflasi dan tentunya ini sudah berdasarkan prinsip syariah yang telah di-endorse oleh DSN MUI ya. Iya. Jadi semua kesepakatannya jelas di awal, para nanti wakifnya harus membaca memorandum of, information dulu, seperti itu. Karena nanti juga ada akta ikrar wakafnya. Dia mau perpetual, ya artinya, ya udah ikhlaskan saja semuanya ya. Oh, iya. Karena tujuannya untuk, beramal, imbalannya tetap, nanti pokoknya langsung saja ke nazir atau dalam waktu 2 tahun itu, dia nanti, di temporer saja. Jadi nanti secara wakafnya itu pokoknya akan kembali ke, rekening si wakif tadi, seperti itu. Jadi itu karakteristiknya dan satu lagi ini bukan untuk, tradability ya. Oh, Jadi iya. jadi beda dengan sukuk, retail. Itu tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi benar-benar, pure untuk sosial, seperti itu. Oke, Pak. Kemudian, kira-kira apa sih keuntungan kita berwakaf di SWR004 ini nih, Pak? Oke, yang pertama tadi, untuk menyediakan, sarana ya buat, Iya. para calon, wakif ya dari sisi retail ini, jadi memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang produktif dan aman. Iya. Aman tadi karena itu dari pemerintah ya dan juga, produktif karena tadi, dari sisi imbalannya dia sudah ada suatu ketetapannya ya dan itu bersifatnya, pasti ya, Iya. walaupun dia floating tapi dia tidak akan, turun dari itu. Jadi tidak tergerus dari value inflasi. Kemudian tentunya ini ada penguatan ekosistem wakaf uang di, di Indonesia ya. Iya. Jadi kita juga membantu tata kelola, pengelolaan wakaf ya oleh para nazir dan juga tentunya ini pasti mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif ya. Karena dari, program-program sosial ini kan tentunya dari aliran imbalan atau nanti yang pokok ya kalau dia itu perpetual pasti akan sangat membantu sekali untuk masyarakat, seperti itu. Oke. Oke. Kemudian Pak, tadi kan dijelaskan ini buat program sosial ya, Pak. Iya. Kira-kira, apa aja nih program sosial dari Sukuk Wakaf SWR004 ini? Iya. Jadi di sukuk wakaf retail ya, kalau satu cash wakaf, link sukuk di seri 004 ini bagi para calon wakif ya, sebenarnya, ini ada pilihan sesuai dengan nanti nazir yang mengelola. Nah, nazir yang mengelola itu dia attach dengan, LKSPO ya, Lembaga Keuangan, Syariah Penerima Wakaf, Uang, di mana nanti para calon wakif itu bisa mendatangi Iya. atau lewat online ya, untuk berwakif secara retail ini melalui LKSPU tadi. Jadi ada beberapa ya, mungkin saya sebutkan ada dari BSI, ada dari
Bukopin Syariah, juga ada dari apa namanya, dari CIMB Syariah dan juga dari Permata. Nah, secara umum ada program utama. Program Iya. utamanya itu adalah untuk pemberdayaan, apa namanya, petani ya, dan peternak. Jadi ketahanan pangan ya atau animal livestock di sini, itu program utamanya supaya dia produktif dan berkelanjutan. Dan juga ada beasiswa pendidikan juga di situ. Nah, program pendampingnya itu sesuai dengan, tadi, KSPWU di mana di sana akan ates nazir-nazir. Nazir-nazir. Jadi nanti calon wakil itu bisa melihat dulu. Jadi sebelum apa, mendatangi tempatnya LKSPWU ya, Ya. tadi yang saya sebutkan tadi itu, baca dulu memorandum, infonya, ada informasi kita di-download saja, ada di, situs Kemenq, CWLS ya, Suku Wakaf Retail. Nah, itu nanti akan terlihat program-programnya apa saja. Sebagai contoh misalnya, mungkin secara go through aja ada namanya pemberdayaan peternakan, Iya. itu ada di yang salah satunya di Nazir ya untuk BSI, kemudian ada program-program apa namanya, beasiswa duafa di CIMB Niaga, kemudian pemberdayaan peternak tuh, Nazirnya BWI ya, Badan Wakaf itu untuk yang di Bank Mega Syariah, dan juga untuk mendukung dakwah ya, dan juga beasiswa pendidikan kesejahteraan guru ya di Bukopin Syariah. Jadi silakan dilihat di, memorandum info. Itu nanti ada namanya, yang penting kita bisa, prefer ke mana, Iya. itu. Pada intinya adalah, insyaallah ya sesuai dengan, niat baik kita untuk berwakaf tentunya, itu salah satu, apa, instrumen untuk mengalirkan berkah ummah lewat, apa, instrumen COS tadi, seperti itu. Oke, Pak. Saya mau nanya nih, Pak, kan Mhm, kita berwakaf di produk instrumen investasi ya, Pak. mhm Nah, mhm. yang namanya investasi itu selain ada keuntungan, ada juga risiko nih. Iya, Nah, kira-kira apakah kita berwakaf di SWR atau di suku wakaf ini aman nggak sih, mhm. Pak? Oke, supaya lebih jelas dulu ya, kita kan ini berwakaf ya, Iya. berwakaf berwakaf melalui suatu instrumen. Iya. Nah, kalau dari niat wakafnya sih kita, ini, tentunya namanya wakaf kan nggak ada risiko ya. Iya. Tapi kalau karena ini melalui satu instrumen supaya nanti bisa mengalirkan dengan optimal, nah instrumen itu mengandung resiko atau tidak? Tentunya Mmm. karena ini produk di keuangan, apa, di finansial maupun di syariah ada risiko. Nah, resiko yang pertama itu memang resiko gagal bayar ya, default risk ya, karena ini kan merupakan salah satu bentuk, fixed income berupa sukuk. Namun karena pemerintah ini kan, ada undang-undang ya, ada undang-undang APBN sama undang-undang, surat berharga syariah negara. Jadi tentunya untuk, resiko default dari pembayaran tadi imbalan untuk mengalirkan apa namanya, sumber dana untuk kegiatan dari para nazir dan juga pada untuk pokoknya ya, yang nanti akan kembali ke wakif pada saat wakaf temporer itu selesai atau nanti, diserahkan ke nazir pada saat wakaf, perpetual, tentunya itu bisa dimitigasi karena adanya, undang-undang tadi ya. Jadi selama, ini kan, kalau di kondisi perekonomian kita apapun pasti yang didulukan yang bersifat, sovereign ya. Iya. Jadi ini bukan untuk perbankan dan bukan lain-lain, tapi ini pemerintah. Nah yang kedua, resikonya tentunya resiko liquidity ya, karena tadi, ini ada di instrumen keuangan ya untuk mengalirkan, apa namanya, imbalannya tadi. Namun karena ini bukan untuk tradable, jadi ya tentunya, apa namanya, intinya untuk nilai nominalnya itu kan nanti akan menjadi hak, nazir apabila dia dia jadi, perpetua dan untuk temporer akan kembali ke wakif. Jadi tidak ada, untuk credibility. Jadi kalau orang untuk wakaf kan dia ikhlas ya, Iya. ikhlas ya. Jadi, kalau di sukuk retail itu kan memang dia ingin ada misal ada pencairan, dia kebutuhannya untuk pokoknya itu dicairkan. Cuma, di sini kan memang untuk amal ya. Jadi kalau selama 2 tahun itu untuk yang perpetual nih insya Allah langsung ke nazirnya, untuk yang temporer nanti akan dikembalikan ke wakif ya, karena memang dijamin oleh undang-undang, seperti itu. Oke, Pak. Kemudian nah, kalau cara untuk berwakaf di SWR 004 ini gimana, Pak? Bisa nih, Pak, Oke, ya, Pak? jadi, secara Iya. metodenya itu ada 2 cara, yang pertama secara online, Iya. yang kedua secara offline ya, Iya. seperti itu. Jadi kalau misalnya, kita rangkum itu ada 4 step. Yang pertama, kita registrasi dulu. Jadi para calon wakif ini harus punya namanya SID ya, Oh, iya. Single, Investor. Iya. Investor Iya. Identification ya, ini, standarnya seperti itu sama dengan sukuk retail dan lain-lainnya. Kemudian dia juga, warga negara Indonesia, Iya. punya KTP dan juga punya, NPWP. Jadi
datang saja kalau yang offline ke mitra kantor LKSPWU ya, tadi yang Ya. saya sebutkan ada 4, ada BSI, ada apa namanya, ada Mega Syariah, Bukopin Syariah, dan Permata Bank Syariah. Tinggal datang, tanya infonya dan lain-lain, nah silakan nanti prosesnya ada di situ. Nah kemudian, step yang kedua adalah pemesanan ya. Jadi kita sudah terregister, ada Ya. SID-nya, kalau belum ada tinggal buat saja, kan itu satu kali seumur hidup ya, Pak, ya. Kalau dari OJK pasti sudah SID kan sudah ketentuan umum ya. Jadi kalau, pemesanan tinggal datang ke tadi ya, bisa datang langsung atau ke web, melalui web LKSPO tadi. Jadi calon-calon wakif bisa langsung saja memesan secara elektronik ya. Kalau sekarang sudah zaman gadget ya, secara teknologi sudah, bisa sampai nanti ada namanya verified order, Oh. seperti itu. Jadi, setelah ada verified order nanti akan dapat namanya billing code. Nah, setelah dia dipesan tentu saja kan kita akan berwakaf itu ada nilai pokok ya, yang akan diwakafkan. Nah, itu pembayarannya tentu saja nih melalui bank ya, melalui bank yang nanti akan ditunjuk atau, apa namanya, menjadi apa, affiliated dengan, tempat tadi kita berwakaf ya pokoknya ya. Ini hampir sama dengan suku retail dan lain-lainnya, ada namanya, bank untuk, rekeningnya, seperti itu. Nah, ini bisa secara m-banking, bisa juga secara, teller ya, tergantung dari tadi yang LKSPWU-nya. Nah, setelah, kita bayar, nanti kita mendapatkan NTPN ya, Oh. nomor transaksi penerimaan negara dan completed order notified. Oh. Nah, perbedaan dengan yang suku tabungan dengan suku retail, setelah komplit ini dia akan menerima sertifikat wakaf Oh, uang. sertifikatnya. Ya, jadi itu salah satu, perbedaannya kalau misal, "Oh, saya sudah berwakaf melalui ini." Oh, sudah completed order, setelah di-verified nanti akan menerima sertifikat wakaf uang CWLS. Nah, ini berarti dia sudah sah untuk tercatat sebagai wakif, wakif individu untuk menjadi, apa namanya, wakif yang melakukan, wakaf uang melalui instrumen CWLS, seperti Oh. itu. Jadi simpel sih, Wah. ada 4 itu, jadi datangi saja LKSPU dan jangan lupa baca dulu memorandum infonya untuk mengetahui, Anda mau wakaf uang yang temporer atau yang perpetual, seperti Oke. itu. Jadi teman-teman nanti untuk Mhm. info selengkapnya bisa diakses di kemenq.go.id/cwls Iya, ya? CWLS, Oke. seperti itu. Oke, nah kemudian nanti bisa cek ke mitra distribusinya, nanti kita bisa pilih ya kalau tadi Iya, jadi wakaf. mau ke mana tuh? Mau artinya preferensinya mau di program sosial mana? Dan sebagai tambahan untuk lebih meluruskan, program-program tadi itu bukan proyek pemerintah. Oh. Jadi ini benar-benar program sosial yang dikelola oleh Nazir. Ya, Zu. Nah, yang dari pemerintah hanya sarana, instrumennya, Instrumennya. Oh. seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa yang dikelola pemerintah di pemanfaatannya, tidak. Oh. Jadi yang mengelola itu Nazir, tata kelola Nazir, dan nanti ada laporannya. Laporan nanti tentu saja akan, apa ya, diserahkan ke, BWI, Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator, juga nanti ke apa namanya, si LKSPWU-nya dan juga Kementerian Keuangan, seperti itu. Jadi transparansi tentunya tetap dikedepankan dalam rangka penguatan tata kelola Nazir, seperti itu. Oke, Pak Doki, terima kasih sudah Iya, sangat jelas, Pak. iya, Terkait suku wakaf ini, semoga nih teman-teman yang tertarik untuk berwakaf uang ya teman-teman bisa mhm. berwakaf di instrumen, suku wakaf yang sekarang ini SWR 004. Nah, tahun depan berarti ada lagi ya, Pak, kira-kira? Insya Allah sih. Jadi Iya. kita, apa namanya, lihat dari aparat, pasti ada programnya, cuma kita lihat dari ini juga ya, dari karena ini kan, apa namanya, dari APBN ya, Ya. tapi yang penting adalah kita menyediakan instrumennya supaya wakaf itu bisa lebih optimal, seperti itu. Nah, untuk, periode penawaran ini 7 Juli kemarin ya, sampai dengan 31 Agustus. Jadi masih ada, ya mungkin beberapa hari ya, atau beberapa minggu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk, berwakaf ya, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak Ya, Doki. sama-sama Pak Sofyan. Penjelasannya sangat jelas sekali. Mhm. Oke, nah buat teman-teman untuk info selengkapnya boleh tadi ya kita cek di www.kemenq.go.id/cwls. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Pasar Modal Syariah, yuk boleh di-subscribe. Nah, nanti kita akan ada banyak topik menarik lainnya seputar investasi. Nah, mungkin dari ya sekian, Pak. Mungkin ada yang mau di closing, Pak? Untuk closing ya, jadi, para sobat, pasar modal syariah, jadi ini salah satu kesempatan untuk, berwakaf ya. Ya.
dan untuk sebagai sarana pemberdayaan, wakaf, uang yang produktif, silakan dimanfaatkan dengan baik ya, momen ini. Jadi kapan lagi kita bisa, untuk, investasi keberkahan kepada umat dan itu nanti return-nya di, akhirat ya, seperti Oke. itu. Mungkin itu aja ya. Oke Pak, terima kasih ya. Nah, mungkin buat teman-teman sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya Pak. Iya, terima kasih.